terbaru yang sudah dikirimkan oleh Bang Bregi, dan cerita tersebut saling berkaitan dengan Halo, nama gua Elang, bukan nama asli ya. Setelah bulan Agustus tahun kemarin, gua baru aja mendaki Mahameru. Tahun ini kami pun merencanakan untuk kembali mendaki. Kali ini trek terpanjang di Pulau Jawa. Mungkin kalian juga tahu gunung apa itu. Iya, Gunung Argopuro. Sedikit bernostalgia. Dulu bulan September 2010, gua emang pernah mendaki ke Argopuro. Itu adalah pengalaman pertama gua mendaki gunung. Pada awalnya, gua nggak cukup tertarik untuk mendaki. Tapi semua keluarga gua emang hobi banget mendaki. Pernah suatu hari, cuma gua yang ditinggal di rumah karena keluarga gua muncak ke Gunung Slamet. September kala itu, Rere, yaitu kakak gua dan kelompok mapalannya, berencana untuk muncak ke sana. "Elang, ikut kita yuk. Asik loh, masa liburan di rumah aja?" kata Kak Dini. "Alah, mana mau dia. Kerjaan tiap liburan cuman main game atau nongkrong gak jelas," jawab Kak Rere. "Lah, terserah gua dong." "Oh iya, gua pergi dulu, Re. Mau nyusul teman-teman," jawab gua. "Jangan kemalaman ya," pesan Rere. "Iya." Sesampainya gua di tongkrongan, gua ngobrol banyak dengan teman-teman gua hingga gua buka Facebook dan baca sebuah cerita lengkap dengan gambar tentang pendakian. Saat itu gua merasa terhipnotis dibuatnya, melihat orang berfoto di lautan awan dan hal-hal menarik yang bikin gua penasaran. Hari itu pun gua langsung bergegas pulang dan gua langsung masuk ke kamar Rere. "Ngetuk dulu, Kak," protes Rere. "Re, gua ikut lu ke sana ya." "Hah? Gak salah denger nih. Jangan dulu lah. Trek kali ini bukan buat pemula. Pokoknya gue ikut. Gue pasti gak nyusahin." Terlihat senyuman dari muka kakak gue yang bawel itu. Pengalaman pertama gue itu cukup berkesan. Rere yang cukup pelit bahkan beliin gue perlengkapan mendaki dan tiket kereta. Bahkan sampai hari ini kami jauh lebih akrab dari sebelumnya. Kembali ke rencana awal kami. Kami semua berkumpul di rumah gua 1 hari sebelum pemberangkatan kami ke Surabaya. Kami terdiri dari Gondrong, Bregi, Milka, Udan, Nasya, Reot, dan gua sendiri. "Kak Rere gak jadi ikut?" tanya Milka. "Iya, dia bakalan sibuk di kantor. Ayah gua lagi ke Bali soalnya." "Pantesan sepi banget nih rumah." "Gua udah 3 hari nginep di sini malahan," kata Gondrong. "Gak apa-apa lah, sambil nemenin Elang. Apalagi Kak Rere pulang malam mulu kan?" sahut Nasya. "Emangnya gue bayis ya pakai ditemenin?" jawab gue. Suasana di rumah gue kala itu menjadi cukup hangat dengan kedatangan mereka, karena besok kami akan berangkat sore hari. Hari yang kami tunggu pun tiba. Cukup memuakkan buat gue di pagi itu, karena di stasiun gue mulai melihat sosok-sosok yang berkeliaran di sana. Ada di tempat tiket, toilet, ruang tunggu VIP, dan hampir di semua tempat. Tapi gak gua hiraukan sosok-sosok itu. Mereka hanya diam mematung. "Lama banget, udah telat 15 menit ini," ucap Gondrong. "Ya mau gimana lagi, lu tarik aja keretanya biar cepet," sahut Bregi. "Masa iya gua tarik pakai bulu hidung?" jawab Gondrong. "Berisik ah." Tiba-tiba ada seorang wanita berkebaya menyapa mereka. Posisi gua saat itu cukup jauh karena baru aja gua dari toilet. Ketika gua mau nyamperin mereka yang sedang ngobrol, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek tua memegang tangan gua dari belakang. Ketika gua ngedip, kakek itu sudah tidak ada. Hanya terlihat Bregi dengan seorang yang nampak memberikannya sesuatu. Gua pun sontak langsung berlari ke arah Bregi. Gua menarik tangannya sambil bilang, "Gak usah, ayo." Bregi pun keheranan dan sempat berdebat kecil dengan gua. "Ya elah Lang, kenapa gak kita ambil aja sih? Lumayan kan?" protes Bregi. "Lah, lu emang gak mikir apa? Dikasih uang cuma-cuma?" "Tapi ibu itu bilang inget anaknya," jawab Bregi membantah gua. "Lu polos banget ya Brek," sambung Udan yang berlari ke arah kami.
15 menit setelah kejadian itu, akhirnya kereta kami pun datang. Dan kami langsung mencari tempat duduk kami. Di kereta, gue melihat seorang wanita memakai kebaya hijau seperti baru saja dari undangan pernikahan. Dia hanya melihat terus ke bawah sampai melirik ke arah gue dan tersenyum. Setelah penampakan tersebut, kami pun saling bercanda, mengobrol di dalam kereta, hingga gue pun tertidur. Dalam tidur itu, gue melihat seorang kakek-kakek sedang nampak berjalan seolah sedang memandu gue ke sebuah tempat. Hingga seseorang dari belakang menarik lengan gua dan bilang, "Kamu bisa lihat saya?" Gua pun terkejut dan sontak langsung terbangun. Keringat bercucuran hingga Milka yang duduk di samping gua sampai keheranan. "Mimpi buruk?" "Iya, sorry ya keganggu." "Gak apa-apa, gua juga kebangun kira-kira 5 menit sebelum lu bangun." "Bentar lagi nyampe ya?" tanya gua. "Iya, udah pegel ini leher, padahal pakai bantal." "Kenapa? Tumben gak kayak biasanya." "Gak tahu, lagi mumet aja, padahal mau liburan." Gak biasanya Milka seperti ini. Karakternya sangat riang dan salah satu orang yang paling deket sama gua. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda darinya, gua bisa merasakan. Padahal ketika putus dengan Alfas, dia juga tidak semurung ini. Ketika tiba di Surabaya, Milka sempat pergi ke toilet cukup lama. Sampai kami 2 kali mengecek, dia selalu bilang, "Tunggu sebentar." Jujur gue sedikit curiga dengan kondisinya saat itu. Atau mungkin rasa khawatir gue yang cukup berlebihan. Setelah hampir 1 jam menunggu, akhirnya Milka pun datang. Dan kami 2 kali naik angkutan umum untuk sampai ke basecamp Baderan. Kami sampai siang hari. Jam menunjukkan pukul 1 siang. Gua mulai mengurusi Maksi dan yang lain mengecek kembali barang-barang mereka. Tidak mau buang-buang waktu, kami pun menyusun formasi. Gua di depan sebagai leader, disusul Milka, Udan, Reyot, Nasya, Bregi, dan Gondrong sebagai sweeper. Cuaca hari itu cukup mendung, tapi tidak ada tanda-tanda hujan akan turun. Sesekali gua menengok ke belakang mengecek kondisi Milka. Kami pun berhenti di sebuah warung untuk beristirahat sejenak. Untuk sampai di gerbang hutan memang cukup jauh. Bisa sampai 4 jam dengan komposisi tim kami. Padahal kami bisa juga naik ojek sampai ke Makadam. Tapi kurang asik lah, karena yang lain juga tidak mau. Di warung gua mulai memesan cangkir kopi hitam dan duduk agak terpisah dengan ditemani rokok gua. Ketika kami sedang istirahat, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak nampak mengobrol dengan Milka dan Gondrong. Dari penjelasan mereka, bapak itu bilang, "Hati-hati ya, jangan mudah pasrah." Tapi dalam bahasa Jawa. Gondrong mengerti sedikit bahasa Jawa karena dia cukup lama tinggal di Jogja dan hingga akhirnya menetap kembali di Bandung. "Yuk lanjut," ajak Milka. Kami pun segera melanjutkan perjalanan kami dengan berjalan santai. Kami berencana mendirikan tenda di pos mata air 2. Setelah sekian lama berjalan, kami pun sampai di batas hutan dan waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore lebih. Kami pun tidak berlama-lama beristirahat karena takut sampai di pos mata air 2 tengah malam. Saat kami mulai melanjutkan perjalanan, tiba-tiba tercium bau yang sangat busuk hingga beberapa dari kami sampai mual dibuatnya. "Masih bau aja," keluh Reyot. "Sama kayak bau kentut elundrong," ujar Bregi. "Enak aja. Tapi emang ada kentut yang wangi apa?" sahut Gondrong. "Lang, stop dulu, mual banget ini," keluh Nasya. Kami pun berhenti hingga gua meminta untuk saling berpegangan tangan satu sama lain dan berdoa. "Sya, tahan ya, dikit lagi, udah mulai gelap ini, kita lanjut aja," saran gua. "Dan tuker posisi lah," ujar Gondrong. "Gak mau, sama Riot aja tuh." Enggak, udah enakan gini kok." "Lu banyak ngomong, Drong. Ya udah, tuker posisi sama gua aja," ujar Bregi. "Ya udah nggak usah, ayo lanjut Lang." Sembari melanjutkan perjalanan, kami pun mulai menyalakan headlamp kami karena sudah mulai gelap dan waktu mulai menunjukkan 5:30 sore. "Masih jauh Lang?" "Iya Mil, kayaknya kita nyampe malam di sana." Suasana pun mulai tidak enak.
Gua melihat di kanan kiri ada banyak sekali mata yang memperhatikan kami. Sudah biasa emang gua di kondisi seperti ini. Jika harus memilih, gua nggak pernah mau menjadi seorang indigo. Singkat cerita, akhirnya kami pun sampai di pos mata air 1 pada pukul 9 malam. Di sini kami memutuskan untuk membangun tenda karena akan sampai larut malam di pos mata air 2. Kami membangun tenda, yang satu kapasitas 8 orang, sedangkan yang satu lagi tenda berkapasitas 2 orang untuk menyimpan carrier kami. "Yot, nyari kayu bakar yuk," ajak Gondrong. "Gua kan lagi bangun tenda sama Elang." "Ya udah gua temenin," ujar Bregi. "Aduh, asal jangan sama lu, sama siapa aja gua mau," protes Gondrong. "Gitu amat lu sama gua," keluh Bregi. "Ya udah, gua temenin kalian berdua," sahut Milka. "Alhamdulillah, makasih banget Mil, gua ketolong." "Yang penting jangan matain dahan, cari yang bergeletakan aja ya," pesan gua pada Gondrong, Milka dan Bregi yang akan mencari ranting kayu. "Oke Lang." Cerita selanjutnya menurut sudut pandang Gondrong. Mereka bertiga pun pergi mencari kayu bakar, sementara yang lain sedang sibuk membangun tenda. Hingga sampailah mereka di dekat pepohonan. Sambil mengambil dahan-dahan pohon, Gondrong merasa ada yang berbeda dari Milka. Dan tiba-tiba saja dia melirik ke atas dan menjauh dari Gondrong dan Bregi sesekali. Sempat Gondrong mengira Milka mau buang air, makanya dia tidak terlalu memperhatikan. Hingga tiba-tiba ada suara tangisan cewek yang tidak jauh dari tempat Gondrong. Ketika Gondrong melirik ke atas, jantungnya terasa berhenti, badan terasa kaku. Dia tidak bisa bergerak karena Gondrong melihat 2 kuntilanak sedang berada di atas pohon. Sontak ketika tubuhnya merespon, dia pun langsung berlari dengan kencang. Hingga si Bregi menyusul Gondrong karena dia juga melihat jelas apa yang ada di atas pohon. "Drong, tunggu!" teriak Bregi. Gondrong panik, dia lari cepat hingga dia terjatuh dan Bregi menarik jaket Gondrong. "Istighfar woi, lu mau ninggalin Milka?" ujar Bregi. "Astagfirullah, Milka, ayo balik Breg," kata Gondrong seketika. Mereka berdua pun lari secepat mungkin ke tempat tadi, tidak memikirkan apa yang bakalan terjadi pada mereka selanjutnya. Yang terpenting, mereka menemukan Milka yang tertinggal di belakang. Ketika mereka berdua sudah sampai di tempat tadi, Gondrong masih melihat 2 sosok kuntilanak itu masih berada di atas pohon, sedang melihat ke bawah. Dan lebih kagetnya lagi, ketika Gondrong melihat di bawahnya, Milka sedang pingsan. Sedangkan di depannya ada 2 ekor anjing yang menggonggong. Dan tidak cuma itu saja, di hadapannya berdiri sosok pocong dengan kain kafan yang sudah tidak jelas warnanya. Wajahnya sangat hitam, matanya merah. Tidak berpikir 2 kali, Gondrong pun langsung membawa Milka di punggungnya. "Brek, lu duluan ke tenda, kasih tahu yang lain," ujar Gondrong. "Tapi lu sama Milka gimana?" sahut Bregi. "Udah, gua nggak bisa lari sambil gendong. Yang penting cari bantuan, cepet." Bregi pun pergi. Dengan susah payah, Gondrong juga perlahan pergi sambil menggendong Milka. Perasaannya tidak karuan. Pengennya dia berlari sekencang mungkin, tapi apa daya, dengan menggendong Milka, bebannya terasa double. Gondrong pun cuma bisa berjalan dengan perlahan, dengan berdoa berharap yang lain juga datang. Ketika dia sudah dekat dengan tenda, tiba-tiba ada sesosok wanita berkebaya dengan selendang berada tepat di depan Gondrong dengan posisinya membelakangi. Sontak Gondrong pun berhenti dan perlahan wanita itu melirik. Spontan Gondrong mulai membaca ayat kursi. "Kamu pikir saya tidak tahu doa yang kamu ucapkan? Anda manusia?" Sosok itu hanya tersenyum dan mendekat ke posisi mereka berdua yang hanya dia mematung. Gondrong pun mundur dan jatuh menimpa Milka yang dia gendong. Ketika Gondrong menengok ke belakang, dia kaget setengah mati. Di sana ada sosok pocong yang mereka lihat tadi. Dia pun mulai pasrah dan terdengar sosok wanita itu berucap, "Jangan ganggu manusia-manusia ini. Mereka adalah tamuku." Gondrong yang mendengarnya pun kebingungan. Apa
gua ditolong sosok ini, batinnya. Tapi celananya terasa hangat. Dan benar saja, dia pipis di celana. Tapi yang dia pikirkan hanya gimana caranya dia bersama Milka bisa keluar dari situasi ini. Tidak lama dari pingsannya, dan ketika dia bangun, dia telah berada di tenda. Celananya sudah ada yang menggantikan, mungkin teman-temannya. "Milka mana?" tanya Gondrong. "Tuh di samping elu," jawab Nasya. Gondrong pun merasa lega melihat Milka yang nampak baik-baik saja. "Lu ngapain, Drong?" tanya Reot. "Elang kemana?" jawab Gondrong. "Nyari kayu bakar. Kan elu yang nyuruh tadi pas lu datang sama Milka," sahut Reot. Gondrong pun bingung setengah mati. Jadi dia sampai ke tenda tidak ada yang menolongnya. Terdengar suara teman-temannya yang lain dari luar. Mereka membuat sebuah api unggun kecil dan juga memasak. Setelah semua beres, kami pun membuat sebuah api unggun kecil. Tidak lupa kami memasak untuk makan malam. Melihat Gondrong dan Milka yang terlihat sangat kelelahan selepas mereka mencari kayu bakar, gua rasanya merasakan ada sesuatu yang ganjil yang ditutupi oleh mereka. "Yot, lu simpen kopi di mana sih?" tanya Bregi. "Di Keresi Udan." Ketika semua selesai makan dan beberapa dari kami sudah masuk tenda, tersisa gua, Reot, dan Gondrong yang baru saja keluar tenda. Kami menikmati suasana malam ditemani kopi dan rokok kami, memandangi langit yang terlihat sangat cerah dan mengobrol hangat. "Lang, lu nanti lanjut S2? tanya Reot. "Iya kayaknya, bareng Rere soalnya, dia juga mau ngambil S2. Jadi kita barengan mulai lagi." "Gila, kepala gue pusing banget, Lang," keluh Gondrong. "Lah terus lu ngapain malah keluar? Bukannya istirahat aja di dalam." "Pengen ngerokok gua, mau tidur juga susah." "Emang jam berapa ini?" tanya Reot. "Terus jam tangan lu itu buat apa, kampret?" sahut Gondrong. "Baru aja jam 8. Gua heran ketika Reot menyebut baru aja jam 8. Dan ketika gua cek jam tangan gua, jam 8 tepat. Padahal tadi kami sampai di sini pada jam 9 malam. "Masuk tenda, gak beres ini," kata gua. Gondrong dan Reot pun menyiram api kecil yang kami buat dan masuk tenda seketika. Kami pun mulai panik dan mulai berdoa. Apa yang kami dengar selanjutnya adalah hal yang paling tidak kami inginkan. "Lanjut atau mati." Sumpah, kami mendengar dengan sangat jelas suara itu. Gue yang biasa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus pun merasakan aura yang jauh berbeda dengan apa yang pernah gue alami selama ini. Keringat mulai bercucuran, hati tidak merasa enak sedikit pun, rasa takut yang sangat tidak tertahankan. Dan tidak lama kemudian terdengar kembali suara langkah kaki yang sangat ramai dan berhenti tepat di depan tenda kami. Gue mulai berdoa dengan pasrah. Melihat kondisi Reot dan Gondrong yang sangat ketakutan, gua yang berada di pintu tenda mulai sedikit demi sedikit bergeser. "Jangan makin kesini, Lang, sempit," ucap Reot. "Apa-apaan ini? Kita dikepung?" tanya Gondrong. Ketika gua dan Reot melihat siluet dari luar tenda, benar saja, tenda kami terasa dikepung. Makhluk-makhluk di luar itu serasa menunggu kami keluar dan bersiap menghabisi kami. Suasana semakin panik setelah terdengar bunyi lonceng kecil yang juga perlahan mendekati tenda kami. Tapi aneh, semakin dekat suara lonceng itu, semakin sedikit pula siluet yang kami lihat di luar, seolah mereka pergi satu persatu. "Lang, Yot," kata Gondrong. Dan tidak lama, di depan tenda kami, terlihat sosok seorang wanita sedang berdiri tepat di depan tenda kami. Tidak ada yang lain, hanya sosok itu yang terlihat. Reot berbisik, "Matiin lampunya, Drong." "Apa? Gua gak denger," saut Gondrong. Sosok itu menjawab, "Temanmu bilang matikan lampunya." Kami semua terdiam dan menutup mata kami dengan kupluk. Sudah tidak tertahan rasa takut gua. Ini sudah mencapai batasnya. Tubuh gua bergetar hebat ketakutan. Sebenarnya apa yang terjadi pada kami? Gue cuma berharap ini adalah sebuah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Doa tak berhenti kami panjatkan.
hingga suasana mulai sedikit nyaman, dan akhirnya kami pun tertidur. Dalam mimpi itu, gua keluar dari tenda dan berjalan menemui seorang wanita dengan kebaya serba hijau, dan dia juga tampak memakai selendang kuning. Ketika gua hampiri sosok itu, dia berkata, "Aku akan menunggumu di sini." Dia pun tersenyum dan perlahan sosok itu menjauh dan menghilang. Hingga akhirnya gua bangun dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 4 subuh. Sembari memikirkan kejadian tadi, gua mulai duduk dan pergi keluar tenda, mencari beberapa batang kayu dan mencoba menyalakan api unggun kecil. Ketika gua berjalan mencari kayu, tiba-tiba gua bertemu dengan 3 orang pendaki. Wajahnya sangat pucat dan tatapannya kosong. Mereka sedang duduk sambil memegang kakinya. Jika gua berpikir mereka manusia, mungkin gua sudah gila. Mungkin mereka makhluk halus yang menjelma menyerupai pendaki. Tapi saat itu gua acuhin. Hingga tiba-tiba ketika gua mau balik ke tenda, gua dihadapkan dengan persimpangan jalan. Padahal memang tidak ada persimpangan ketika gua kesini. Saat gua memilih jalur ke kiri, dihadapkan dengan hantu pendaki itu. Dan gua balik ke tempat gua semula dan memilih jalur kanan. Udara terasa sangat dingin, dan alhamdulillah gua kembali sampai di depan tenda dan mencoba menyalakan api. Entah mengapa, api dengan mudahnya menyala. Gua mulai membakar rokok dan membuat kopi. Dan kalian mungkin tidak akan menyangka apa yang duduk di sebelah gua. Sosok wanita di mimpi gua sekarang duduk tepat di sebelah gua. Dia diikuti 2 ekor anjing putih seperti 2 pengawal yang juga duduk di depan sosok wanita itu. Kemudian sosok itu bilang, "Untuk apa kamu kembali ke sini, anak muda? Anda ini siapa? Saya tidak berpikir Anda manusia seperti kami." Jawab gua, "Jika kamu sudah paham, untuk apa kamu bertanya? Saya hanya ingin menikmati alam. Saya tidak bermaksud lain. Manusia memang tumbuh dengan cepat. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kukira kau mengingatku." Sambil tersenyum, wanita itu berbalik arah dan perlahan menghilang di tengah kabut yang tiba-tiba muncul. Terdengar kembali suara wanita itu, "Lanjutkanlah, aku akan menunggumu di sana, di tempat itu." Gua pun hanya bisa diam kebingungan. Sosok itu memang tidak berniat mengancam atau mencelakai, karena gua bisa membedakan hawa dan aura makhluk-makhluk itu. Tidak terasa hawa ancaman darinya. Mungkin itu yang membuat gua lega. Tidak lama dari itu, suasana pagi hari mulai muncul. Gua hanya diam di dekat api yang kian mengecil dan keluarlah Nasya dari tenda. "Pagi, udah lama diam, kok nggak bangunin yang lain?" tegur Nasya. "Syah, gua cuma mau ngerokok sih. Mau kopi atau susu hangat biar gua bikinin?" kata gua. "Boleh Lang, kalau nggak ngerepotin sih." Kok semalam aku mimpi aneh ya?" "Mimpi apaan?" Nggak tahu. Pokoknya Gondrong ngejar-ngejar wanita lalu tersesat." Gua pun mikir apa yang Nasya maksud wanita yang kutemui. "Wanitanya kayak gimana, Sya?" "Nggak tahu, nggak jelas. Pokoknya gitu aja." Singkat cerita, kami pun melanjutkan perjalanan setelah sarapan. Kira-kira pukul 11 siang, kami telah sampai di pos mata air 2. Kami beristirahat sejenak untuk minum dan berfoto. Kami pun terus berjalan sambil bercanda gurau. Trek perjalanan menuju Cikasur dari mata air 2 adalah trek yang sangat panjang dan melelahkan. Jalur pendakian melewati hutan yang sangat rapat hingga agak gelap meskipun di siang hari. Terlihat banyak sekali kerah hitam yang bergelantungan di pohon, dan setelah keluar dari hutan yang sangat rapat akan terlihat savana tidak jauh dari bukit yang terbuka ini. Jika tidak ada kabut dan hari sangat cerah, pemandangan savana dari atas bukit sangatlah indah. Setelah menuruni bukit, kami pun sampai di savana pertama. Dan beruntungnya kami saat itu, hari cukup cerah, tapi juga panas. Tidak lupa kami beristirahat dan berfoto-foto. Tapi tidak lama, karena waktu menunjukkan pukul 12:30 siang. Kami langsung melanjutkan perjalanan dan lelah kami sedikit terhibur dengan candaan Gondrong, Udan, dan Bregi yang saling menjahili satu sama lain. "Drong, lu gak bisa cepetan apa?" tanya Bregi.
Gila lu ya. Lu sendiri aja jalannya kayak siput, sahut Gondrong. Sempat kami berhenti karena saat itu Bregi terkilir karena balap lari dengan Gondrong di savana. Saat itu kami sangat bahagia karena kami sangat menikmati alam yang sangat indah ini. Selepas dari savana, kami mulai memasuki kembali area hutan dengan trek yang sedikit menanjak. Di sekitar jalur ini, kita bisa membangun tenda jika perjalanan ke Cikasur tidak cukup. Kami pun mulai menuruni bukit yang artinya kami sudah hampir sampai di Cikasur. Saat menyeberangi sungai, kami mengisi ulang air dan banyak sekali salada air yang tumbuh di sana. Kami pun bertemu beberapa warga yang nampak sedang mengambil salada-salada air itu. Bawa saladanya, Dek. Lumayan buat makan, kata seorang bapak-bapak. Iya pak, lumayan buat nambah-nambah, jawab Gondrong. Dari mana kalian-kalian ini? Tanya bapak yang lainnya. Kami dari Bandung pak, lagi liburan aja, jawab Milka. Waduh, Bandung ya? Jauh juga ya, jawab bapak-bapak yang pertama. Setelah itu, gua mulai melirik ke sebuah pohon yang nampak ada sesosok makhluk hitam di atasnya. Matanya sangat merah dan cakarnya sangat panjang. Gua pun hanya tertunduk lemas dan mengalihkan pandangan gua ke arah lain. Bapak-bapak yang pertama kali menyapa nampak mendekati gua dan bilang, "Bisa lihat juga ya?" "Iya pak, bapak juga lihat." "Iya dek, beberapa dari mereka nampak sesekali, tapi hari ini mereka terlihat banyak sekali." "Iya pak, jujur pas pertama kali kesini saya tidak banyak melihat mereka, tapi dari kemarin cukup banyak gangguan, apalagi dari seorang wanita berkebaya hijau itu." Tiba-tiba muka bapak itu tampak terkejut dan pucat, kaget dengan obrolan gua tentang wanita itu. "Kalau yang satu itu cuma beberapa orang saja yang bisa lihat. Kami menyebutnya dengan Dewi Agung." "Dewi Agung pak?" "Iya dek, yang menguasai gunung ini. Jarang-jarang ada yang bisa lihat Dewi." Di sela-sela obrolan kami, tiba-tiba ada suara benda yang tercebur. Gondrong yang nampak sedang memetik selada ternyata tercebur ke sungai itu. Kami semua pun tertawa terbahak melihat posisi Gondrong. "Jahil amat woi, gak lucu. Gak usah dorong juga lah." "Gimana bisa gua dorong lu?" ucap Bregi membela diri. "Alah, lu kepleset juga banyak alasan," sahut Reot. Posisi kami memang jauh dari Gondrong dan memang ada sesosok anak kecil dengan wajah pucat yang mendorong Gondrong. Ketika gua perhatiin anak kecil itu, tiba-tiba dia berhenti tersenyum dan berlari ke arah hutan. Si bapak itu pun melihatnya. "Dari sini hati-hati ya dek, mereka tampak terusik dengan kedatangan kalian." "Iya pak, saya juga tidak menyangka kami akan diganggu sampai seperti ini." "Jangan lupa berdoa, dan jika melihat sosok itu segera lari. Insya Allah pak. Jangan keluar tenda untuk malam ini. Perasaan saya sangat tidak enak." Rombongan warga itu pun pergi. Terlihat wajah panik dari bapak-bapak itu. Setelahnya, gua pun bergegas menyuruh yang lain untuk lanjut. "Bentar lang, gua ganti baju dulu," kata Gondrong. "Nanti aja Drong di depan, kita udah mau sampai." "Ya udah lang." Kami pun bergegas melanjutkan perjalanan karena cuaca mulai tidak bersahabat dan kabut mulai menyelimuti perjalanan kami. Hingga kami pun sampai juga di Cisentor pada pukul 4 sore. Karena berkali-kali kami disesatkan di jalan dan hanya berjalan bolak-balik di jalan yang itu-itu saja. Sesampainya kami di Cisentor, kami mendirikan tenda dan ada beberapa tenda pendaki di dekat shelter sederhana. Setelah tenda beres, kami pun mulai memasak. "Cepetan ganti baju Drong, nanti masuk angin," kata Milka. Gondrong hanya melamun dan menatap ke atas. Dan saat gua menepuk dia, barulah dia pergi ganti baju ke dalam tenda. Gua pun masuk dan bertanya pada Gondrong, "Lu lihat? Gak kehitung jari lang. Mereka liatin kita sinis, tapi kebanyakan liatin elu. Banyakin istighfar, insya Allah kita gak apa-apa Drong." "Justru gua yang khawatir sama elu lang. Percaya sama Tuhan ya." Malam pun tiba. Beberapa dari kami pun sudah tidur. Hanya gua dan Reot yang masih mencoba untuk tertidur. "Lang, pipis yuk."
Kebetulan dari tadi gua kebelet, Yot. Kami berdua pun keluar dan mencari tempat untuk buang air. Menurut sudut pandang Reyot, malam itu gua dan Elang pergi untuk buang air kecil. Gua yang berjalan duluan tiba-tiba kaget dengan menghilangnya Elang dari belakang gua. Gua pun segera balik ke tenda karena malam sangat mencekam. Dan ketika gua sampai di tenda, di sana tidak ada Elang. Terlihat Gondrong yang sedang duduk mencoba merokok di depan tenda. "Mana Elang?" tanya gua. "Lah, bukannya keluar sama elu?" jawab Gondrong. "Gua kirain Elang balik lagi ke tenda." "Tunggu aja dulu, paling dia nyari tempat lain." 15 menit kami menunggu, Elang tidak kunjung datang. "Masa sih lama banget? Apa dia BAB?" tanya gua. "Gak beres, ayo cari," jawab Gondrong. Gua dan Gondrong pun keluar mencari Elang. Kami berkeliling tapi masih saja tidak ketemu. Kami pun berinisiatif untuk masuk ke hutan. "Gak tahu kenapa gua pengen ke sana," kata Gondrong. "Gila, gelap banget. Masa iya dia ke sana?" "Bikin tanda buat balik ke arah sini. Kita coba ke sana," usul Gondrong. "Mungkin Elang udah di tenda, Drong." "Bilang aja lu takut. Ya udah, lu cek ke tenda biar gue kesana." "Enggak, gue ikut lu aja." Kami pun berjalan memasuki hutan. Mulai terdengar suara-suara aneh, tapi kami abaikan. Kami mulai putus asa. Sambil kami memahat sedikit pohon-pohon untuk kami tandai. Dan tiba-tiba, ketika gua mau menandai sebuah pohon, gua melihat rambut. Dan pas gua menengok ke atas, benar saja dong, ada kuntilanak yang sedang menatap gua. Sontak gua lari dan Gondrong tanpa pikir panjang langsung menyusul gua. "Cepetan, Drong. Jangan nambah panik kenapa? Mereka malah bakal terus-terusan ganggu kita, Yot." "Terus lu mau diem aja diganggu? Diam dulu bentar, gua sesek lari mulu." Saat kami beristirahat, ada sesosok kakek tua yang menghampiri kami. Tubuh kami tidak bisa bergerak dan kakek itu semakin dekat. Dengan baju serba putih, dan sesampainya sosok itu di depan kami. "Pergilah ke sana. Apa yang kalian cari ada di sana," kata kakek tersebut sambil menunjuk ke arah depan. Kami pun mulai berlari ke arah yang ditunjukkan oleh kakek itu. Dan benar saja, Elang tergeletak pingsan di dekat sebuah pohon. Kami pun berusaha membangunkan Elang yang sudah nampak pucat dan tergeletak tak berdaya. Kemudian terdengar suara tertawa dari segala arah. "Gua pasrah aja, kita udah di tengah hutan yang penuh makhluk-makhluk pengganggu ini," ucap Gondrong. "Apa kita nggak bisa balik? Gimana yang lain? Apa kita mati di sini?" Tidak terasa, air mata kami pun mulai menetes, sembari kami mencoba menggendong Elang dan membawanya pulang. Suara tertawa tidak berhenti terdengar. Kami yang mulai kelelahan pun duduk pasrah. "Kalau gua mati di sini, yang lain bakal nangis nggak ya?" kata Gondrong. "Gua juga. Apa kita bakalan ngerepotin mereka ya? Apa mayat kita bisa ditemukan?" "Jangan lupain gua ya, Yot," sahut Gondrong. Kami pun mulai menangis putus asa, memeluk satu sama lain, berharap keajaiban datang. Dan kami sudah tidak menghiraukan sosok-sosok yang mulai mengepung kami dan terus mendekat. Banyak sekali makhluk-makhluk dengan bentuk yang sangat aneh. Gondrong pun berteriak dengan sangat keras. "Apa salah kami? Apa yang telah kami perbuat hingga kami disengsarakan seperti ini?" Gua pun cuma bisa menangis sambil memikirkan mengapa kami bernasib seperti ini. Apa kami tidak diizinkan pulang? Saat melihat para sosok itu berhenti mendekati kami, tiba-tiba ada 2 ekor anjing yang mendekati kami. Dan dari kerumunan makhluk-makhluk itu muncul sesosok seorang wanita berkebaya yang berjalan perlahan mendekati kami. Sosok itu berkata, "Mengapa kalian jauh-jauh ke sini? Ini bukan tempat kalian untuk mati, terutama anak ini." Kami pun tak bisa berkata-kata, dan perlahan sosok itu menghampiri Elang dan mengelus wajahnya. "Bangunlah, ini bukan tempatmu untuk mati." Tidak lama setelah itu, Elang mulai sedikit sadar dan sosok wanita itu memeluk Elang. "Di mana aku?" Wanita itu pun langsung berdiri dan tersenyum dengan wajah yang sangat cantik. "Dewi,
apakah kamu menyelamatkan kami dari semua makhluk-makhluk ini?" Sosok itu hanya tersenyum dan tidak menjawab. Elang langsung memeluk kami. Kami pun kembali menangis antara bahagia, takut, dan lega. Perasaan kami bercampur aduk menjadi satu. Perlahan kami pun bangkit berdiri dan membungkukkan badan kami. Sosok itu berkata, "Tidak akan ada yang berani mengganggu kalian mulai dari sini. Ikutilah anjing-anjing itu dan pulanglah." Kami pun tidak berani menyaut dan tanpa berpikir panjang, kami pun berlari mengikuti anjing-anjing itu. Kami tidak menoleh kiri kanan karena banyaknya sosok dengan tatapan tajam tidak berhenti melihat kami. Kami berlari mengikuti anjing-anjing itu, seolah mereka mengerti harus membawa kami ke sana. Kami tak pernah menginginkan pengalaman yang seperti ini. Mungkin kami hanya kurang beruntung karena terus-menerus diteror tiada henti. Kami sangat mengerti mimpi buruk yang sering kali datang akhirnya menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk kami. Fisik kami sudah lelah, batin kami tak berhenti menangis ingin segera pulang. Luka-luka sobek kami seolah tidak kami rasakan sedikit pun jika dibandingkan pengalaman pahit ini. Jika kami tahu akan seperti ini, mana sudi kami berangkat hanya untuk disengsarakan. Tapi mungkin ini takdir kami berlari dengan tangan dan kaki yang terluka, seolah kami tak pantas berada di sini. Tapi semangat kami untuk hidup justru semakin besar. Kami juga tidak berniat mati di sini. Dengan semua tenaga kami yang tersisa, kami terus berlari. Namun tiba-tiba kami terjatuh. Elang memberikan semangat. "Ayo, bangkit kawan, sedikit lagi." "Lang, kaki gua kaku, gak bisa gerak. Kalian pergilah duluan, biar gua nyusul," ucap Gondrong. Tanpa pikir panjang, Elang dan gua pun mengangkat Gondrong dan menggendongnya. "Mana bisa gua ninggalin orang yang udah berusaha nyelamatin gua," kata Elang. "Kalaupun kamu harus mati di sini, kami juga," sahut gua. Sambil berjalan tertatih dengan menggendong Gondrong, gua dan Elang pun tak henti-hentinya menyemangatinya. Di jalan kami tertawa lepas, seolah beban kami hilang. Kami tak peduli berapa banyak makhluk yang mengejar kami. Saat itu kami percaya mereka juga tak bisa membunuh kami jika Tuhan tidak menghendaki. Kami pun duduk karena fisik kami sudah hampir mencapai batasnya. Kami tidak percaya dengan apa yang kami alami. Kami pun berpelukan satu sama lain. Kami beruntung karena sudah bisa melihat lampu-lampu tenda di depan kami. Dan sosok Dewi itu terlihat di belakang kami seolah masih menjaga kami dari belakang. Kami pun menangis lepas. Dan kami langsung berdiri dengan sisa-sisa tenaga kami dan berjalan menuju ke arah tenda. Saat kami mulai sampai di dekat tenda, kami pun melihat orang-orang bergerombol. Dan saat kami bertemu dengan teman-teman kami yang lain, mereka langsung memeluk kami. Pendaki-pendaki lain pun keheranan dan lega dengan ditemukannya kami. Sambil menangis, Milka memeluk Elang dan bilang, "Dari mana aja sih kalian?" Kami pun tidak banyak berkata-kata dan langsung membersihkan muka dan badan kami yang kotor. "Tuhan masih menolong kita, Mil." Suasana haru pun menyelimuti kami. Pendaki-pendaki lain pun banyak bertanya dari mana saja kami. "Udah hampir 5 jam kami cari kalian," kata Bregi. "Alhamdulillah kalian balik lagi," ucap Udan. "Nanti aja kita ceritanya setelah turun." Waktu menunjukkan pukul 4 subuh. Kami langsung memasuki tenda. "Kita pulang aja ya." "Iya, aku setuju," ucap Milka dan Nasya. "Gak apa-apa, kita lanjut aja. Mulai dari sini, insya Allah kita gak diganggu," ucap Elang. "Setelah apa yang lo alamin, lo gila, Lang," sahut Bregi. "Ada yang harus gue lakuin di sana. Gue setuju elu, Lang. Kita pulang tanpa berterima kasih. Gue gak mau gitu. Gue ikut elu," ucap Gondrong. "Gue juga. Gue yang ngalamin ini. Jadi gue ikut elu, Lang," sahut Reot. "Ya udah, kalau udah gini mau gimana lagi? Yang penting sekarang istirahat aja," sahut Bregi. Kami pun tidur karena sudah kelelahan. Hingga kami terbangun pada jam 9 lebih dan langsung bersiap untuk summit attack ke puncak Rengganis dan puncak Argopuro. Gua baru ingat ketika gua sama Rere kesini sebelumnya, gua pernah memberikan sisa roti dan air gua ke seorang pendaki wanita yang terlihat sangat kacau, seperti kelaparan dan sangat kehausan.
Kejadian itu, gue tertinggal rombongan di sebuah tikungan dan bertemu dengan wanita yang kira-kira umurnya 30 tahunan yang sudah tidak bisa lanjut turun. Lalu gue coba memberikan sisa roti dan air gue ke wanita itu. Dia bilang, "Cepatlah turun, rombonganku juga 5 menit lagi akan datang dari atas. Terima kasih ya dek, jangan nengok ke belakang ketika turun," ucapnya. Setelah itu, gue langsung berlari mengejar Rere yang sudah di depan. "Lama banget sih, katanya kuat. Lalu tadi gak nolongin ibu-ibu itu. Kasian dia, lemes banget," jawab gue. "Hah? Orang kita gak ketemu siapa-siapa lang," sahut Kak Alfi. "Udah Vi, bocah gak usah didengerin," ucap Rere. Gua pun waktu itu mikir, apa gua halu ya? Gak mungkin lah, soalnya air dan roti gua udah gak ada. Hingga di jalan pulang, di kereta, sampai di rumah pun gua masih kepikiran. Dan kata ayah gua, dia adalah seorang ratu di dunia gaib, dan dia adalah penguasa di Gunung Argopuro. Gua emang gak terlalu takut dengan hal seperti itu. Gua dan Rere adalah anak indigo. Sudah biasa kami dari kecil melihat hal-hal seperti itu. Mungkin cuma ibu gua yang gak bisa melihat mereka. Karena dari kami kecil, ayah gua sering bilang, selama kita gak mengganggu mereka, insya Allah mereka juga tidak akan mengganggu kita. Percaya saja, tiada pelindung yang lebih baik selain perlindungan Allah. Kalian tidak boleh mengganggu mereka juga. Dari sini gue mulai paham. Karena ketika gue tertidur, gue seolah kembali ke masa di mana gue dan Rere mendaki ke sini. Jadi sosok Dewi itu memanglah orang yang sempat gue beri roti dan air waktu itu. Mungkin karena hal itu dia berbalik nolong kami. Sebelum sampai di puncak, gue membuat sebuah origami angsa dari kertas. Dan saat gue sampai di puncak Rengganis, gue menyimpannya di tumpukan batu-batu itu. Di perjalanan pulang, kami memang tidak banyak diganggu. Kami turun via Bremi dan camp di area danau Taman Hidup. Malam itu, gue bermimpi berada di puncak Rengganis dan terlihat sosok Dewi itu sedang duduk di tumpukan batu dan perlahan gue mendekati. Lalu sosok itu melirik dan tersenyum. Gue duduk tepat di bawah dia duduk. Sosok Dewi itu berkata, "Disinilah tempatku. Indah bukan?" Gua pun hanya tersenyum sambil memandangi pemandangan yang sangat menakjubkan. Dan saat pulang, gua pamit meninggalkan puncak menghampiri teman-teman gua yang nampak menunggu. Pagi harinya, kami bersukaria di danau Taman Hidup, berfoto, bercanda, dan kami mulai perjalanan pulang pada pukul 10 pagi. Saat kami sampai di base camp Bremi, barulah kami saling bertukar cerita apa saja yang kami alami selama di atas. Ketika gua dan Reot mau pipis, tiba-tiba saja ada hewan kecil yang masuk ke mata gua. Dan setelah gua menggosok mata gua, tiba-tiba Reot berlari ke arah hutan. Sontak gua kejar Reot, dan saat sampai di tengah hutan, Reot tiba-tiba menghilang. Tidak lama setelah itu, gua dikelilingi banyak sekali makhluk yang mengepung gua dari segala arah. Gua pasrah dan terduduk lemas hingga pingsan. Sedangkan menurut sudut pandang Udan, ketika kami mencari 3 teman kami yang hilang, gua dan Bregi kembali ke area sungai untuk mencari mereka. Hingga tiba-tiba kami dihadapkan sesosok pocong yang menghadang kami. Wajahnya rusak parah, kain kafan yang sudah sangat kumuh dan kotor. Kami pun berlari sampai ambruk karena gua dan Bregi bertabrakan. Sedangkan menurut sudut pandang Milka, malam itu dia terbangun karena kedinginan. Dan ketika dia terbangun, tiba-tiba dia melihat pintu tenda yang terbuka dan tidak ada Gondrong, Elang, dan Reot. Milka berpikir mereka di luar. Tapi ketika dia keluar, alangkah terkejutnya dia melihat sesosok makhluk hitam besar hingga dia mundur dan menimpa yang lainnya. Menurut sudut pandang Nasya, ketika mereka camp di danau Taman Hidup, Nasya tidak bisa tidur karena suara berisik dan bau amis yang tak henti-hentinya mengganggu dia untuk tidur. Sampai-sampai Nasya membangunkan yang lain dan muntah di depan tenda. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika Nasya kembali terbangun pada pukul 4 subuh. Dan di atasnya sudah ada sosok kuntilanak hingga dia menjerit membangunkan yang lainnya. Nasya sempat nangis
dan mereka pun tidak bisa tidur lagi. Menurut sudut pandang Milka, hari di saat mereka sampai di Bandung, ketika sampai di rumah, mereka dikagetkan dengan masuknya elang ke rumah sakit. Mereka semua pun pergi ke rumah sakit dan semua orang panik. Mereka juga bercerita tentang apa saja yang mereka alami pada Kak Rere, hingga dia paham kenapa adiknya bisa sampai koma seperti ini. Elang hampir 1 minggu koma di rumah sakit. Dan itu adalah pengalaman terburuk gua ketika mendaki. Hingga kami mendaki ke gunung lain, tidak pernah ada gangguan seperti itu lagi. Nah, cerita tentang kenapa gua bisa koma akan dilanjutkan di cerita selanjutnya. Akhir kata, gua Elang hanya berpesan, jaga sopan santun di gunung dan jangan lupa untuk terus berdoa meminta perlindungan Tuhan di setiap langkah kita. Karena tidak ada sebaik-baiknya pelindung selain perlindungan darinya. Salam rimba, Elang. Nah, itu dia cerita yang telah dibagikan oleh Bang Bregi dari sudut pandang Elang dan teman-temannya juga ya. Jadi setelah ini, seperti yang dikatakan oleh Bang Elang, saya akan membacakan kisah kelanjutan dari cerita ini, di mana kita akan sama-sama tahu kenapa atau bagaimana elang bisa sampai koma selama 1 minggu. Kita nantikan sama-sama cerita selanjutnya. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak setiap episode Ada Bagerangan. Terima kasih untuk Bang Bregi dan teman-teman sekalian. Terima kasih juga buat yang selalu mensupport channel ini, yang sudah mensubscribe, yang selalu hadir, yang selalu komentar di setiap episode Ada Bagerangan. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe, like jika kalian suka, share bila perlu. Pastinya tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Oh iya, hampir lupa. Bagi teman-teman yang punya pengalaman mistis juga dan ingin dibacakan di sini, bisa dikirim ke email kami adapagerangan20@gmail.com atau DM kami di Instagram @aagchannel. Nah, cukup sudah untuk episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin join live di TikTok untuk pembacaan cerita sentot selanjutnya, bisa gabung di TikTok saya di Tama AAGC ya. Tama AAGC. Setiap jam 8 lebih sedikit lah kita mulai membacakan cerita jam 8:30. Pokoknya sekitar segitu. Insya Allah setiap hari akan selalu ada live. Kita bisa sharing-sharing pengalaman kita di sana, atau sekedar mendengarkan saya membacakan cerita juga bisa. Baiklah, sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.